Selamat datang kembali di Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Benarkah begitu, Bu? Tanya Sugi. Tentu saja, Tuan. Kalau aku boleh tahu, apakah Ibu mempunyai sebuah nama? Tanya Sugi. Namaku Gendrawani, Tuan, jawab wanita itu. Sugi ingin sekali mandi, ingin merasakan air di alam gaib. Sugi pun mengajak Gendrawani untuk menemaninya. Mereka berjalan ke arah belakang rumah sekitar 500 meter. Tampak sungai dangkal nan jernih, banyak batu-batuan besar. Terlihat pula jin-jin wanita berparas cantik yang sedang mandi dan mencuci pakaian. Tampak mereka melihatku dan Gendrawani. Mereka tertawa-tawa sesekali melirik ke arahku. Gendrawani memakai jarik sebatas dadanya dan memasuki sungai. Tampak seksi dan cantik dengan tubuh body gold dan kulit yang putih mulus. Rambutnya terurai lurus ketika ia menenggelamkan kepalanya ke air sungai itu. Cantik sekali, batin Sugi memuji dalam hati. Ayo Tuan, airnya sangat segar, ajak Gendrawani. Aku turun lalu mandi bersama Gendrawani. Kulihat wajah cantiknya tampak malu. Kurasakan air sungai mengalir sedang terasa dingin dan sangat segar. Dalam hati aku penasaran, apakah bangsa jin memakai celana dalam atau tidak. Nanti saja kulihat Gendrawani di rumah memakai atau tidak celana dalam seperti manusia. Selepas mandi aku pun kembali ke rumah bersama Gendrawani. Ia masuk ke dalam kamar mandi tanpa atap. Lalu aku menggunakan kekuatan mustika merahku agar Gendrawani tidak dapat melihatku. Kudekati kamar mandi tanpa atap tersebut. Dengan jalan jinjit penuh kehati-hatian kudekati kamar mandi. Dengan mudah aku melihat ke arah dalam kamar mandi tersebut. Karena memang tingginya hanya sekitar 120 cm. Kulihat Gendrawani sedang melepas jarik yang menutupi tubuhnya. Ternyata tidak memakai celana dalam. Kulihat tubuh yang indah putih mulus bersih tanpa cacat sedikit pun. Ia mengganti pakaiannya dengan baju seperti kebaya tanpa lengan. Lebih mirip gabungan antara BH dan korset yang menyatu. Celananya diganti dengan jarik yang kering. Ia keluar dari kamar mandi dan masuk ke dalam rumah. Tampak ia celingak-celinguk mencariku. Aku masuk ke kamar mandi melepas mustika merah, lalu mengganti pakaianku. Aku datang menemui Gendrawani. Tuan dari mana? Sedari tadi aku mencari Tuan. Tanya Gendrawani. Mengganti bajuku di kamar mandi, jawab Sugi. Aku baru saja keluar dari kamar mandi, tapi tidak melihat Tuan, tanyanya. Benarkah? Tapi aku melihat Ibu keluar dari kamar mandi. Ujar Sugi berbohong. Panggil saja aku Nyi Gendrawani, Tuan. Baiklah kalau begitu, ujar Sugi. Aku ingin jalan-jalan dulu, Nyi. Aku ingin berkeliling melihat-lihat. Baiklah Tuan, jangan lama-lama, aku akan segera menyiapkanmu makanan. Sugi berjalan ke arah jalan depan rumah, semakin ke arah atas terdengar deru seperti suara air terjun. Sugi lalu menghampirinya. Dilihatnya air terjun yang sangat indah dengan kanan dan kiri air terjun tersebut pepohonan yang sangat besar, bahkan akarnya bisa untuk tidur. Sugi juga melihat beberapa gadis mandi di dekat air terjun tersebut. Mereka mandi dengan keadaan tanpa busana sama sekali. Lumayan pemandangan. Sugi memakai mustika merahnya kembali dan mendekati para gadis yang sedang mandi tanpa pakaian. Ia duduk di batu besar sangat dekat dengan gadis-gadis tersebut tanpa mereka sadari. Sugi menikmati panorama indah seraya satu tangannya menyandarkan dagunya. Buset, mantep, batin Sugi. Sugi terbesit sebuah kejahilan. Ia mengambil semua pakaian gadis-gadis itu dan berteleportasi ke atas pohon besar di dekat air terjun dan menggantungkan semua pakaian mereka di situ. Lalu ia turun kembali sambil menunggu reaksi mereka nanti. Tampak salah satu dari gadis yang mandi hendak mengambil pakaiannya, tapi sudah tidak ada. Mereka saling pandang dan panik, menengok ke arah kanan dan kiri. Satu dari gadis tersebut dengan santainya keluar dari dalam sungai tanpa mengenakan pakaian sama sekali seraya menunjuk pakaian mereka yang sudah tersangkut di ujung pohon besar. Apa yang akan dilakukan mereka, batin Sugi? Apakah mereka terbang atau gimana? Salah satu dari mereka seperti berteriak, mungkin minta tolong.
Datang 3 prajurit lengkap dengan tameng dan tombak. Gadis itu seperti menunjuk pakaiannya mungkin minta diambilkan. Tampak prajurit tersebut pun bingung bagaimana cara mengambilnya. Mereka melepari pakaian yang tersangkut di pohon tersebut menggunakan ranting dan batu. Lo kok gak terbang atau menghilang batin Sugi? Apa di alam nyata saja mereka bisa terbang? Sugi ingat sesuatu di antara mereka tidak ada yang bersayap. Yang bersayap biasanya bisa terbang. Para gadis yang di sungai pun mulai kedinginan. Sugi merasa kasihan melihat mereka. Ingin rasanya ia menolong. Lalu tiba seorang wanita sangat cantik berkebaya dan mengenakan selendang seperti penari berwarna ungu. Ia terbang melayang mengambil pakaian gadis-gadis tersebut yang kutaruh di atas pohon. Ya, dia berhasil dengan turun melayang perlahan membawa pakaian. Siapakah dia? Batinku. Para gadis-gadis tersebut dan prajurit seperti menunduk hormat kepadanya. Aku pun pulang. Dari jauh samar-samar kulihat sebuah kereta mirip delman dengan atap yang indah berwarna gold di depan rumah Nyi Gendrawani. Kereta tersebut perlahan meninggalkan rumah Nyi Gendrawani. Aku masuk ke dalam rumah. Kulihat Nyi Gendrawani yang sangat ketakutan dan pucat. Ada apa, Nyi? Siapa yang barusan datang menggunakan kereta itu? Tanyaku. Bukan siapa-siapa Tuan, jawabnya. Kulihat di ruang tamu banyak sekali bahan makanan dan buah-buahan. Apakah dari kereta tadi batin Sugi? Makanan ini pemberian orang di kereta itu, Nyi? Tanya Sugi. Iya Tuan, ia hanya suruhan. Jawab Nyi Gendrawani. Lalu kenapa Nyi seperti ketakutan? Tanya Sugi. Prajurit itu memberi pesan aku disuruh melayani Tuan. Kalau sampai Tuan tidak puas atau berbuat onar, aku akan dihukum. Ucap Nyi Gendrawani. Siapakah yang menyuruh mereka, Nyi? Tanya Sugi. Penguasa gunung ini, Dipa Menggala. Ujar Nyi Gendrawani. Oh, jadi begitu. Haruskah aku menemui penguasa gunung ini, Nyi? Tanya Sugi. Tidak perlu Tuan, mereka sama sepertiku menghormati Tuan. Hanya saja mereka khawatir aku tidak becus melayani Tuan di sini. Ujar Nyi Gendrawani. Oh iya Nyi, tadi kulihat wanita cantik. Ia bisa melayang tanpa sayap di air terjun, mengenakan selendang berwarna ungu. Siapakah dia, Nyi? Tanya Sugi. Dia adalah Ratu Sekar Anom, putri dari penguasa gunung ini, Tuan. Jawab Nyi Gendrawani. Ia sangat sakti, Tuan, tapi ia tak kunjung mau menikah. Ia hanya mau menikah dengan pria yang lebih hebat darinya. Yang sakti mandraguna. Setiap pelamar yang datang selalu ia ajak adu kesaktian, dan hasilnya ia selalu menang. Ia tidak mau suaminya lebih lemah darinya. Sampai raja mengadakan sayembara, dan pemenang sayembara itu pun tetap kalah bertarung melawannya. Tutur Nyi Gendrawani. Sugi tersenyum mendengar ucapan Nyi Gendrawani. Tuan, sungguh sebaiknya Tuan jangan berpikir yang aneh-aneh. Sungguh senyum Tuan mengingatkanku pada Bandung Bondowoso. Pantas mustika itu cocok denganmu, Tuan. Ujar Nyi Gendrawani yang takut Sugi akan berbuat onar menantang Ratu Sekar Anom ke istana kerajaan. Sugi duduk di sebuah bangku panjang di belakang rumah Nyi Gendrawani, melamun menikmati pemandangan di belakang rumah itu, yaitu sebuah hutan pohonnya mirip dengan pohon pinus, tapi lebih besar dan lebih tinggi. Mungkin tingginya sampai 40 meter atau lebih. Tuan, ayo makan, sudah kusiapkan, ucap Gendrawani. Sugi pun masuk dalam rumah. Tampak hidangan yang ditaruh di tengah tikar. Sugi duduk bersila kaki dan makan seperti makan di warung lesehan. Kenapa semuanya bubur, batin Sugi? Maaf Tuan, biji-bijian hanya bisa diolah menjadi bubur. Tidak ada sayuran dan hewan di alam gaib ini, Tuan. Ujar Nyi Gendrawani menjelaskan. Tidak masalah Nyi, ucap Sugi yang hanya makan bubur dan buah-buahan saja. Rasanya semua tawar, mungkin karena tidak ada bumbunya, batin Sugi. Jadi tidak ada hewan di alam gaib, Nyi? Tanya Sugi. Tidak ada Tuan, toh ada itu adalah hewan gaib, termasuk makhluk gaib bukan hewan. Jawab Nyi Gendrawani. Kalau kopi ada, Nyi? Tanya Sugi.
Ada tuan tapi kopi pahit tidak ada gula. Apakah tuan ingin kubuatkan? Tidak usah Nyi, aku suka kopi manis, ujar Sugi. Setelah makan Sugi masuk kamar dan ingin tidur. Nyi Gendrawani pun ikut masuk ke kamar itu. Di sini tidak ada malam, tapi kenapa aku merasakan kantuk ya Nyi? Tanya Sugi. Jadi seperti ini tuan, rasa atau perasaannya sama saja dengan dunia nyata. Aktivitas di alam gaib itu terjadi malam hari, kalau di dunia nyata sebaliknya. Di dunia nyata siang hari beraktivitas di alam gaib, merasakan kantuk sama seperti malam hari di dunia nyata. Ujar Nyi Gendrawani menjelaskan. Aku bingung Nyi, sebaiknya aku tidak perlu memikirkannya. Ujar Sugi. Sugi memasuki kelambu dan berbaring, diikuti oleh Nyi Gendrawani. Maaf tuan, apakah tuan ingin aku membuka pakaianku? Tanya Gendrawani. Terserah padamu Nyi, seperti apa kau tidur aku pun tidak tahu kebiasaanmu. Ujar Sugi. Maksudku apakah tuan ingin aku melayani tuan? Tidak perlu Nyi, kita berbeda, kau jin sedang aku manusia. Jawab Sugi. Lalu mereka pun tidur berdua bersebelahan dengan posisi Gendrawani memeluk Sugi. Setelah beberapa saat Sugi terbangun, segar rasanya seperti rasa kantuk sudah sirna semua. Berbeda dengan di dunia nyata, jika bangun tidur masih tersisa rasa kantuk yang luar biasa. Dia lihat Gendrawani masih tidur di sebelahnya. Sungguh cantik, mulus dan seksi, seandainya saja ia bukan jin. Jika ia manusia, ageh, sudahlah. Batin Sugi. Gendrawani bangun dari tidurnya, ia bergegas pergi ke pasar. Sugi tidak ikut, ia ingin di rumah saja. Sugi membersihkan halaman rumah pagar yang terbuat dari kayu dan halaman belakang rumah. Tak lama Nyi Gendrawani datang membawa bahan makanan dan belanjaan berupa kain. Untuk apa Nyi beli kain? Tanya Sugi. Aku berusaha merias diri agar menarik di hadapan tuan. Aku tidur bersama tuan, agar tuan mau kulayani. Ucap Nyi Gendrawani. Nyi, bukan itu masalahnya. Kau sangatlah menarik dan sangat cantik di hadapanku. Masalahnya kau adalah jin, tubuhmu terasa amat dingin. Berbeda dengan manusia, itu yang membuatku enggan menyentuhmu. Ujar Sugi. Tampak Nyi Gendrawani hanya tertunduk. Aku mandi di sungai aja mengkerut burungku, apalagi tersentuh tubuhnya yang sangat dingin itu. Batin Sugi. Sugi pergi jalan-jalan menyusuri sekitaran air terjun. Ia berteleportasi ke atas bukit air terjun. Tampak sebuah pagar yang amat tinggi seperti benteng. Mungkin itu kerajaan batin Sugi. Ia menyusuri benteng tersebut dari bawah, tak kunjung menemukan pintunya. Ingin rasanya ia berteleportasi ke atas benteng tersebut. Tapi ia takut akan terjadi sebuah masalah nantinya. Hiat, hiat, terdengar suara seorang wanita. Sugi menghampiri serta mengintip dari semak-semak. Ya gadis kemarin, ia adalah Sekar Anom. Tampak sedang latihan kanuragan seorang diri dengan sebilah pedang. Dari tangan kirinya keluar gelombang membentuk pusaran berbentuk bulat kuning kemerah-merahan. Dan ia melemparkannya ke sebuah pohon dan meledak, pohon itu tumbang dan terbakar. Sihir batin Sugi, ia mempunyai kekuatan sihir. Sambaran bilah pedangnya mengeluarkan kilatan cahaya berwarna biru, menghantam sebuah batu besar dan membelahnya. Sugi terus memperhatikannya, jadi seperti itu kekuatannya. Kalau hanya seperti itu, aku hanya butuh waktu kurang dari 3 detik untuk mengalahkannya. Batin Sugi lalu berlalu. Tidak menarik menurutnya, terlalu berlebihan. Ternyata Nyi Gendrawani menceritakan tentang kesaktian Ratu Sekar Anom. Sugi pun pulang ke rumah Nyi Gendrawani. Tampak seperti wanita dan prajurit berkumpul di depan rumah Nyi Gendrawani. Sugi penasaran, ia memakai mustika merahnya agar tidak terlihat. Ia ingin mendengar apa yang sedang terjadi. Kau Gendrawani tidak becus melayaninya, lebih baik aku saja yang melayaninya. Banyak yang ingin melayaninya, kenapa dia malah memilih tinggal bersamamu? Umpat seorang wanita dengan pakaian ala kerajaan kuno seperti bangsawan Jawa. Ampun Doro, saya berusaha semampu saya melayaninya. Jawab Gendrawani. Berusaha katamu? Bahkan makanan dan tempat tinggalmu seperti ini? Di dunia manusia ini disebut kandang daripada rumah. Kau tahu itu?
Gara-gara kau aku sibuk disuruh raja mengurus makanan dan segala sesuatunya untukmu. Tapi tak satu pun prajurit atau bantuan datang memperbaiki rumahmu dan mengirim makanan kemari, agar kau mendapat hukuman dari raja. Hahaha. Ujar wanita itu tertawa. Sebaiknya kau bujuk ia agar tinggal bersamaku di istana. Kau tahu itu lebih terjamin daripada ia tinggal di sini. Kau sungguh tidak tahu diri Gendrawani, atau jangan-jangan kau memang menyukainya? Ampun Ndoro. Ampun. Jadi kau membenarkan ucapanku? Tangkap dia, bawa ia ke hadapan Prabu. Prajurit itu menjambak rambut dan meninju perut Gendrawani, lalu mengikat tangannya. Sugi hanya memperhatikan dan berpikir, kalau aku tolong ia sekarang, gimana ke depannya? Batin Sugi. Sugi memilih untuk tidak bertindak dan ingin mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Nyi Gendrawani. Ia mengikuti kereta dan prajurit tersebut memasuki wilayah istana kerajaan. Sugi tetap menggunakan kekuatan mustika merahnya agar tidak diketahui. Tampak pintu gerbang kerajaan yang sangat besar terlihat olehnya ia memasuki gerbang tersebut. Sebuah istana model pendopo joglo besar yang terbuat dari emas dan perak sangat besar, mungkin sebesar stadion Bung Karno. Terlihat di situ banyak sekali prajurit berjaga berselempang kain merah dan celana merah tua, memegang tamen dan tombak. Kereta berhenti tepat di depan pendopo kerajaan. Lantainya besar dan berwarna coklat keemasan. Nyi Gendrawani ditarik dari dalam kereta dan diseret menghadap penguasa di situ. Tampak seperti patih-patih berjejeran duduk di depan singgasana sang raja. Wajahnya sangat seram, matanya besar dan melotot, rambutnya panjang dan agak bergelombang, badannya tegap kekar dan berisi. Bentuknya sama dengan manusia. Hanya saja lebih besar dan tinggi sekitar 2 meter. Tampak Gendrawani dipaksa berlutut di hadapan mereka. Satu patih berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Gendrawani. Angkat wajahmu, Gendrawani mengangkat wajahnya, dan plak, suara tamparan keras menghantam pipi kiri Gendrawani. Sugi via Sekar Anom. Tampak Sugi sangat emosi melihat Gendrawani diperlakukan seperti itu. Tapi apa yang harus kulakukan? Haruskah ku obrak-abrik istana ini, batinnya berucap. Tak lama berselang muncullah seorang raja bersama putrinya. Pasti dia adalah Dipamanggala dan putrinya Sekar Anom, batin Sugi. Tampak para patih berdiri memberi hormat kepada raja dan putrinya. Ampun Prabu, dia Gendrawani tidak becus melayani manusia yang Prabu katakan itu. Ia sengaja membiarkannya tinggal di gubuk reot miliknya dan terang-terangan sengaja menolak untuk membujuknya agar tinggal di istana. Itu karena ia menyukainya Prabu. Ia begitu lancang atas perintah yang kuberikan dari sang Prabu. Ujar wanita yang membawa Gendrawani. Kau Gendrawani, apakah benar yang dikatakannya? Tanya raja. Ampun raja, bukan maksud hamba seperti itu. Hamba hanya tidak ingin dia bertemu dengan Tuan Putri Sekar Anom. Hamba takut nanti terjadi perseteruan antara dia dan Tuan Putri. Ujar Gendrawani. Lancang kau Gendrawani, bisa-bisanya kau berpikir demikian. Kau hanya takut ia menyukai Tuan Putri, bukan? Hardik wanita itu yang ternyata bernama Nyi Ageng Praswari, seorang seperti Tumenggung atau Adipati. Tidak Ndoro Nyai, aku tidak berpikir demikian. Jawab Gendrawani. Gendrawani, apa maksud dari ucapanmu itu? Tentang aku berseteru dengan manusia itu? Ujar Putri Sekar Anom. Ampun Gusti, putri saya tidak bermaksud apa-apa. Mungkin ini hanya naluri saya, karena saya melihat Gusti Putri selalu menilai sesuatu dari kesaktian. Ujar Gendrawani. Tutup mulutmu Gendrawani. Berani sekali kau menilai Tuan Putri, perbuatanmu sungguh lancang. Ujar Nyi Ageng. Kau takut aku berseteru dengannya? Apa yang kau takutkan? Kau takut aku kalah atau dia yang tewas? Ujar Putri Sekar Anom. Gendrawani diam, tidak berani menjawab. Jawab Gendrawani! Hardik Nyi Ageng. Aku takut keduanya. Jawab Gendrawani. Pilih salah satu.
Nyi Ageng menghardik kembali. "Ah, aku takut Tuan Putri yang tewas," jawab Gendrawani. "Kau memang benar-benar sangat lancang, Gendrawani." "Prabu izinkan saya membunuhnya sekarang juga," ujar Nyi Ageng. "Hahaha, itukah yang kau takutkan, Gendrawani? Aku tewas di tangan manusia," ucap Putri Sekar Anom. "Ayahanda izinkan saya menemui manusia itu," ujar Putri Sekar Anom meminta izin ke sang raja yang tak lain adalah ayahnya. "Mungkin benar yang dikatakannya, dan ada benarnya tentang pendapatnya Ananda Sekar. Sebaiknya kau jangan menemuinya," ujar sang raja. "Apa maksud ayahanda? Saat ini belum ada yang menandingi kesaktianku. Apakah ayahanda benar-benar berpikir aku bisa kalah dengannya? Sekar dia moksa dengan wujud utuh sebagai manusia, sebaiknya kau jangan gegabah. Gendrawani, apakah kau benar-benar tidak ingin membujuknya agar tinggal di istana ini? Aku bisa menyambutnya lebih baik dari kau. Apakah alasanmu hanya karena itu?" tanya sang raja. "Maaf Raja, sejak awal ia memang sengaja menemuiku. Dia adalah tamuku. Aku pun selama ini tinggal sendiri, dengan kehadirannya aku sangatlah senang. Aku tahu aku tidak bisa menyambutnya lebih baik dari engkau Raja, tetapi aku senang tinggal bersamanya saat ini. Dia tidaklah lama di alam ini Raja. Jadi kumohon jangan kau ambil dia dari kediamanku," ujar Gendrawani seraya menangis. "Itu perasaanmu yang Prabu tanyakan adalah alasanmu. Apakah kau cukup bodoh untuk memahami ucapan sang Prabu Gendrawani?" ujar salah satu patih berperawakan sangat gagah. Gendrawani diam tidak menjawab, ia hanya tertunduk dan menangis. "Angkat kepalamu Gendrawani, apakah kau siap dipenggal?" teriak Nyi Ageng seraya menjambak rambut Gendrawani. Sugi yang sedari awal menyaksikan kejadian itu sudah tidak tahan lagi melihat Gendrawani diperlakukan seperti itu. Sepertinya masalah ini tak akan kunjung selesai, pikirnya. Ia lalu melepas mustika merahnya. Tampak semua yang ada di istana itu terkejut oleh kemunculan Sugi. Sugi memberi hormat kepada raja di Pamanggala. "Saya Sugi Prabu, maaf tiba-tiba datang ke istana ini," ujar Sugi. Semua patih berdiri melihat kehadiran Sugi. "Kalian duduklah," ujar sang raja kepada para patihnya. "Maaf Sugi, kalau boleh ku tahu apa maksud dari kedatangmu di alam ini?" tanya sang raja. "Aku hanya main Prabu, aku kenal dengan Nyi Gendrawani, maka aku tinggal di sana," ucap Sugi. "Aku hanya berusaha melindungi istanaku dari semua gangguan, maka aku perintahkan Gendrawani untuk membujukmu tinggal di istana. Untuk tahu maksud kedatanganmu, tapi dia mengabaikan perintahku Sugi," ujar Prabu di Pamanggala. "Menurutku ini hanyalah kesalahpahaman semata Prabu. Aku benar-benar berterima kasih jika engkau menyambutku. Bukan maksudku menolak, tapi aku lebih senang tinggal di rumah Nyi Gendrawani," ujar Sugi menjelaskan. "Baiklah kalau begitu Sugi, katakan kepadaku jika ada sesuatu hal yang kau butuhkan dan Gendrawani tidak memilikinya," ucap sang Prabu. "Terima kasih Prabu, aku pamit undur diri membawa Gendrawani bersamaku," ujar Sugi. "Silahkan Sugi," jawab sang Prabu. "Tunggu dulu. Dia telah merendahkanku di hadapan semua patih. Kau harus bertarung denganku jika kau ingin membawanya," ucap Putri Sekar Anom. "Sekar, hentikan," ujar sang Prabu. "Prabu, bolehkah saya mengalahkan Putri Prabu?" tanya Sugi. "Asalkan kau bisa mengalahkannya tanpa menyakiti. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Ayahmu mungkin lebih tahu, tapi jika kau ingin bertanding aku bersedia," ujar Sugi ke Putri Sekar Anom. "Bertanding seperti apa yang kau inginkan?" tantang Putri Sekar Anom. "Jika kau bisa menyentuhku, kau menang. Begitupun sebaliknya, jika aku menyentuhmu duluan, akulah yang menang. Kau bebas menggunakan kesaktian dan sihirmu, bahkan jika itu bisa membunuhku sekalipun tak masalah. Sentuhlah mayatku dan kau menang. Siapa dari kita yang bisa menyentuh duluan itulah yang menang dalam keadaan hidup atau tewas. Tapi aku tak akan membunuhmu bahkan menyakitimu Putri, karena itu adalah janjiku kepada ayahmu,"
Aku akan menyentuhmu tanpa harus menyakitimu. Jadi kau tak perlu khawatir tentang nyawamu. Ujar Sugi. Dasar manusia sombong. Dengan siapa kau berbicara? Kau bahkan belum tahu kesaktianku sudah berani-beraninya jumawa. Ujar Putri Sekar Anom. Sugi, sebaiknya jika kau ingin mengalahkan putriku, lakukanlah dengan cepat. Istanaku bisa hancur oleh kekuatannya. Ujar sang raja. Sekarang kau sudah tahu kekuatanku, bukan, wahai manusia? Bersiaplah menjemput ajalmu. Ujar Putri Sekar Anom. Baik Prabu, berilah aba-aba, aku langsung mengalahkannya. Ujar Sugi. Terlihat suasana hening, tangan Putri Sekar Anom memegang pangkal pedangnya siap mencabut pedangnya. Semua pati berdiri menyaksikan Sugi yang berhadapan dengan Putri Sekar Anom di dalam istana. Putri tetap berdiri di sebelah singgasana sang raja, sedangkan Sugi jauh sekitar 20 meter di hadapannya. Sugi telah bersiap. Hei manusia, nyawamu sebentar lagi akan melayang. Dengan jarak ini, aku dengan mudah membunuhmu. Ujar Putri Sekar Anom. Mulai. Ujar sang raja. Sugi telah berteleportasi di sebelah Putri Sekar Anom dan menempelkan bibirnya ke telinga Putri Sekar Anom seraya berbisik, aku menang. Putri Sekar Anom kaget, dia sama sekali tidak menyadari kecepatan Sugi berpindah. Raja pun tertawa. Terlihat Putri Sekar Anom merasa kesal dan malu telah dipermainkan oleh Sugi. Sekian dulu cerita dari saya, kita lanjutkan kembali di part selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Misteri Official. Like dan subscribe, terima kasih, salam.